Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini kita mendengarkan berita, melihat, menyaksikan pemberitaan yang sedang viral ya. Bagaimana orang yang mendapatkan keistimewaan, anugerah, menjadi seorang yang sebetulnya punya kesempatan emas untuk menolong sesama, ya, punya kesempatan emas untuk bermanfaat bagi sesama, karena dia seorang tenaga kesehatan, residen PPDS. Ini kan bagi yang belum masuk saja kan memimpikannya luar biasa. Tapi ya lagi-lagi kita menyadari ya bahwa manusia itu memang selalu akan ada dua sisi, kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kejahatan. Maka penting ketika kita mendengar berita adalah seorang residen PPDS sampai memperkosa pasiennya. Ini bagi kita adalah sebuah cermin ya, bahwa kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun dengan latar belakang apapun, dengan strata tingkat kecerdasan apapun. Jadi bukan hanya milik satu kelompok ataupun strata tertentu. Orang yang terdidik justru malah kalau kita lihat beritanya tidak sedikit yang melakukan kejahatan. Dan akibat kejahatannya tentu jauh lebih masif dibandingkan orang-orang yang secara umum dengan tingkat strata pendidikan yang lebih rendah. Maka cermin yang terpenting bagi kita adalah kata kuncinya, kalau satu kata ya apa? Hati-hati. Menjalani hidup ini kita mesti hati-hati. Tidak mudah untuk tergelincir kalau kita hati-hati. Dalam bahasa agama itulah yang disebut dengan kalimat perintah bertakwa. Takwa itu makna dasarnya kita takut akan sanksi yang bisa setiap saat menimpa karena kekhilafan kita melanggar larangan Tuhan atau mengabaikan perintah. Maka takwa juga secara bahasa bisa bermakna kita berhati-hati. Ya, karena ingat ya bahwa nafsu ini tidak sepenuhnya mati kalau kita masih hidup. Nafsu akan selalu ada dan itu setiap saat bisa aktif kembali. Ibaratnya sebuah disebutnya dengan istilah entitas sel gitu ya. Sel ini bisa mati tapi bisa hidup kembali. Demikian juga nafsu kita bisa berkurang bahkan mungkin melemah, tapi juga ada saatnya kalau memungkinkan ada kesempatannya bisa hidup bahkan terus mendorong ke arah yang lebih kuat lagi dalam kejahatan. Maka pesan Tuhan apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia cenderung akan mendorong berbuat jahat kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercermin dari peristiwa itu, dari pemberitaan tersebut, maka sekali lagi penting bagi kita semuanya, juga kita sebagai orang tua, kita juga sebagai ayah dari anak-anak kita, untuk selalu bersikap hati-hati dalam menjalani hidup, jangan sampai tergelincir, apalagi sampai berbuat kejahatan yang tindakannya ini tidak bisa dimaklumi. Saya tidak tahu kalau dalam konteks hukum positif kita, bagi pemerkosa itu seperti apa hukumannya. Namun kalau dalam agama, berzina yang suka sama suka saja, itu disebutnya sebagai jalan yang buruk. Maka pesan Tuhan, jangan engkau dekati wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan ada di surah Al-Isra ayat yang ke-32, jangan engkau mendekati perbuatan zina karena itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka siapapun yang kemudian melanggarnya pasti janji Allah itu, firman Allah ini pasti benar. Dia akan mendapatkan hal yang buruk dalam kehidupannya. Karena itu pelanggaran dari sebuah larangan dari Allah yang sampai digunakan redaksi, jangan engkau mendekati. Ya, nah kalau kemudian melakukan perzinaan dengan cara katakanlah dua pihak sama suka pun sebegitu buruk, bayangkan ini disertai dengan tindak pemerkosaan atau pemaksaan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana buruknya hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Semoga ini menjadi sebuah cerminan untuk kita semuanya bahwa
kalau toh kita sekarang masih dijaga oleh Allah, kita selamat dari aneka macam hal yang buruk. Kalau toh kita dijaga oleh Allah dari aneka macam perbuatan maksiat, itu tidak menjadi jaminan bahwa besok atau di waktu-waktu berikutnya di masa datang kita akan tetap selamat. Karena hakikatnya yang menjaga kita, yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita selalu berikhtiar dan juga berserah diri kepada Allah dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan dijauhkan dari aneka macam perbuatan dosa besar dan maksiat. Dan kalau itu bisa kita terus laksanakan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut sebagai orang yang mendapatkan anugerah husnul khatimah. Semoga Allah beri kekuatan kita, istiqomah dalam kebaikan kita, sehingga kita dapat meraih husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.